Shalom teman-teman, dimanapun kalian berada, kita tetap menyembah Tuhan ya. Kita awali ibadah dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari sampai hari ini ya Bapa. Tiba saatnya kami menaikkan pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Ini pujian kami ya Bapa.
sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Terima pujian kami. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang mendekat kamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang mendekat kamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang mendekat, tiada janji seperti yang mendekat, tiada janji seperti yang mendekat. Sorak-sorai mulia buat Allah kita, segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Semua berkata amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri teman-teman, berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Sebab hanya Dia memberikan kita kemenangan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa Dia. Hanya di dalam nama-Nya Yesuslah sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
Haleluya, hanya di dalam namanya Yesuslah sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab hanya di dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesuslah sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesuslah sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Sebab Kau satu-satunya sumber pengharapan kami, Tuhan. Kau satu-satunya sumber kekuatan kami. Tidak ada Allah lain, tidak ada Bapa lain selain Engkau. Kasih-Mu, cinta-Mu itu cukup buat kami. Kasih-Mu, karya-Mu menyata dalamku. Kau pegang hidupku
sekalipun tebus hidupku, namamu berkuasa, sanggup menghina. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Dan ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, lagi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Dan ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau sumber pengharapan kami,
Tuhan, maka kami aman di dalam-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap kami berdiam, setiap kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah hidup kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kau berkati setiap hamba-Mu Tuhan, apapun yang diperkatakan, apapun yang disampaikan, kami percaya semuanya berasal daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dipermuliakan nama-Mu atas setiap kami, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang sudah memberkati kami sampai hari ini, sehingga kami ada seperti kami ada ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, khususnya buat anak-anak youth GPI Leader Blessing dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya saat mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh dikuatkan. Mereka boleh memahami, mereka boleh mengerti apa menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan mereka. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bekal, boleh menjadi jawaban atas setiap kehidupan mereka semua dalam mereka meraih masa depan yang penuh harapan. Terima kasih, kami percaya anak-anak muda GPI Tidak Berhenti semuanya diberkati, memiliki masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan karena mereka ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, shalom. Apa kabar anak-anak muda dimanapun kalian berada saat ini? Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, dan izinkan saya memberikan tema yaitu bergaul. Dan untuk itu firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 14 dan 20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Menjadi malang bukan menjadi orang Malang, kota Malang, bukan. Malang artinya enggak beruntung. Dalam hidup ini khususnya pergaulan anak-anak muda, kita sebagai anak-anak muda harus pandai-pandai memilih. Harus bijak di dalam memilih teman atau sahabat. Karena ini akan berdampak kepada hidup kalian ke depan. Percaya atau tidak, 90% yang menentukan baik atau buruknya kehidupan kita itu adalah dengan siapa kita bergaul. Dengan siapa kita bergaul setiap hari, ini akan menentukan, menurut penelitian, 90%. Itu ditentukan oleh baik buruknya pergaulan, kita bergaul dengan siapa. Pergaulan yang baik tentu akan membawa kita ke arah yang baik, yang lebih baik. Begitupun sebaliknya, kalau pergaulan kita buruk, itu akan membuat kita melangkah, mengambil langkah, melakukan hal-hal yang buruk juga. Dan akhirnya dalam hidup kita menjadi tidak baik. Pergaulan akan mengubah karakter hidup kita. Misalnya saja, kita kalau bergaul dengan orang-orang perokok, lambat laun kalian akan tergoda. Kalian akan terikut merokok. Kenapa? Melihat kebiasaan orang lain yang merokok terus-menerus di depan mata kalian, sehingga kayaknya itu biasalah, semua orang melakukannya, aku tak coba-coba melakukannya, tapi lama-lama bisa terikut. Untuk itu ada pepatah berkata begini, bukan pepatah, seringkali ada orang mengatakan begini, kita harus selektif di dalam memilih teman, dan itu memang benar. Kalau kita tidak selektif, tidak bijak di dalam memilih, itu akan membahayakan kehidupan kita berikutnya. Karena apa? Teman adalah orang yang selalu berbagi cerita dengan kita. Dimanapun, kapanpun kita terbiasa dengan teman kita akan mengikuti kebiasaannya. Jadi teman yang kalian jumpai bagaikan sebuah tombol lift. Jadi kalau kalian tombol, lift arahnya kemana? Turun atau naik? Jadi teman itu seperti tombol, tapi kendalinya ada dalam diri kita. Tombolnya ada dalam kita masing-masing. Bagaimana kita menggunakan lift itu, bagaimana kita menggunakan teman itu, bagaimana kita berinteraksi dengan teman itu tergantung pribadi kita. Seperti tombol lift tadi, kalau kita tombol ke bawah akan turun, kita tombol naik, dia akan naik. Itu gambarannya. Karena banyak sekali pemuda dan pemudi pada saat ini salah memilih teman bergaul.
sehingga malah membuatnya jatuh di dalam dosa. Malah membuatnya hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin pada saat ini kita tidak sedikit di antara kaum muda, anak-anak muda yang jatuh dalam dosa, terikat dengan free sex atau narkoba atau mabuk-mabukan atau hal-hal yang lain. Karena mereka hanya memilih teman bergaul untuk mencari kesenangan. Ini yang berbahaya. Mencari teman untuk hanya sekedar memenuhi kesenangannya supaya dianggap keren. Dengan kata lain untuk gaya-gayaan. Ini tidak perlu. Gaya boleh, tapi kalau itu menjerumuskan kita ke arah yang tidak baik, itu merugikan kita seumur hidup. Maka membuat masa depan kalian itu akan hancur. Jadi untuk itu pilih teman secara bijak. Apakah benar pergaulan yang seperti itu dicari oleh anak muda? Kenyataannya di lapangan banyak yang seperti itu. Mencari teman, memilih teman untuk gaya-gayaan. Untuk kesenangan pribadinya. Tidak memikirkan masa depannya. Dan alasan yang menyebabkan para pemuda-pemudi salah memilih teman bergaul. Yang pertama, karena dirinya sendiri yang menentukan kriterianya. Dia memilih sendiri. Kalau memilih sendiri dengan free will-nya, dengan pikirannya sendiri, tidak memikirkan langkah berikutnya, ini sangat berbahaya. Kalau alasannya hanya untuk kesenangan, terus mengabaikan moralitas dan kualitas kehidupan, ini sangat berbahaya. Memang pilihannya itu ditentukan pada kita. Tapi motivasinya jangan sampai salah. Karena kriteria itu kita sendiri yang menentukan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Kalau kita menentukan kriteria yang salah, dengan motivasi yang salah, ini sangat membahayakan kita. Yang kedua, terpengaruh oleh teman yang ada di sekitarnya. Teman kita yang kita miliki, atau orang yang ada di sekitar kita itu tanpa sadari akan mempengaruhi pergaulan kita. Jika kita terpengaruh oleh teman yang tidak baik, maka tanpa disadari kita jatuh dalam dosa. Contohnya gini, waktu itu saya SD, SMP, SMA itu ada di daerah, di desa lah gampangannya. Tapi waktu saya hijrah ke kota, kan masih murni, masih tulus, masih polos. Orang-orang sampai heran. Saya enggak merokok, enggak minum, masih ibadah, rajin. Teman-teman yang di kota ini heran, kamu kok bisa seperti ini? Kenapa? Lingkungan di desa saya seperti itu. Beribadah dengan tekun, enggak merokok dan lain sebagainya. Tapi waktu di kota, orang-orang kota kaget. Loh kok ono arek si polos kok ini. Tapi dengan berjalannya waktu, enggak tahan juga pengaruh teman-teman yang lain. Mabuk, narkoba dan lain sebagainya. Itu membahayakan. Kenapa? Lingkungan yang memaksa. Lingkungan yang mengkondisikan. Sehingga saya harus ikut mabuk-mabukan, narkoba dan lain sebagainya. Kenapa? Pulang kerja sudah dipapak. Sudah, bukan dipapak itu bahasa Surabaya apa ya? Dihadang. Sudah dijemput. Kadang-kadang tanpa mandi harus keluar lagi. Hanya untuk pesta pora, mabuk-mabukan. Ini membahayakan, jadi jangan mau terpengaruh oleh lingkungan. Jadi kita ini harus mempengaruhi kalau bisa. Jangan terpengaruh. Yang berikutnya, yang ketiga. Karena pernah dikecewakan. Perasaan kecewa itu merupakan salah satu yang memiliki peranan besar. Waktu kita dikecewakan, maka akibatnya kita ini kadang-kadang mengasihani diri sendiri sehingga mencari solusi sendiri. Nah seringkali kalau kita dikecewakan itu mencari solusinya salah. Kalau mencari solusi datang ke ibadah, datang ke gereja, mencari konselor yang tepat, ke hamba Tuhan dan sebagainya, itu baik. Tapi seringkali kita mengarah kepada hal yang buruk. Mengarah kepada untuk cari jalan keluar sendiri dan seringkali tidak tepat. Misalnya putus cinta, larinya kayak hal-hal yang lain. Saya pernah satu kali bukan putus cinta, putus cinta biasa gak masalah. Cita-cita yang saya harapan, yang saya idam-idamkan tidak tercapai. Karena ketemunya dengan orang yang nggak bagus, ketemunya dengan orang yang kurang bagus, akhirnya apa? Ya terpengaruh, mabuk, pesta pora dan sebagainya. Kenapa? Kecewa. Untuk mengisi kekecewaan, untuk mengembalikan harga diri ini, ya dengan cara yang seperti itu. Ini salah sebenarnya. Harusnya kan datang pada hamba Tuhan, datang ke gereja, untuk datang pada Tuhan. Datang pada hamba Tuhan untuk dibimbing untuk ketemu dengan Tuhan. Yang keempat,
merasa hidupnya hampa tanpa tujuan. Perasaan hampa seperti tanpa tujuan itu membuat orang terus mencari jati dirinya. Jadi kalau hidup kita merasa kosong, otomatis kita harus mengisinya. Pernah saya alami juga hal seperti itu. Kerja, pulang, foya-foya, kerja, pulang, foya-foya, kerja lagi. Saya rasanya kok hampa ya. Akhirnya apa? Cari kesibukan, cari pacar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Terkadang juga itu tadi terpengaruh teman yang buruk, larinya ke minuman keras, larinya ke yang lain, itu berbahaya. Jadi kalau hampa yang bisa mengisi hanya Yesus, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan Yesus, dia akan mengisi kekosongan hati kita. Karena ada ruangan-ruangan hati kita yang masih belum diisi, ada ruangan hati kita yang kosong, yang bisa mengisinya adalah Tuhan Yesus. Dan itu harus tergenapi. Datang pada Tuhan, maka kekosongan itu akan diisi dengan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu akan memelihara hidup kita. Yang berikutnya, yang kelima, yang terakhir. Ingin keluar dari zona nyaman dan supaya dianggap keren oleh orang lain. Ya, seringkali kita ini sudah eksis, sudah enak, sudah nyaman, sudah ada dalam zona nyaman. Tapi melihat orang lain, kok kayaknya lebih enak dari saya ya. Akhirnya coba-coba keluar dari zona nyaman itu. Padahal kita sudah nyaman, tapi gak bersyukur. Dan ini seringkali menyeret kita kepada kehancuran. Karena tidak ada ucapan syukur. Tidak mensyukuri apa yang saat ini dikasih oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, tidak disyukuri. Sehingga melihat orang lain kayaknya rumput tetangga lebih hijau. Padahal waktu didatangi rumput palsu, hijaunya itu palsu. Padahal rumput kita hijau. Orang lain melihat kita hijau. Tapi kita ini kepinginnya keluar dari zona nyaman. Ini jebakan iblis. Supaya kita ini hancur. Supaya kita ini porak-poranda. Supaya kita ini tidak berhasil. Jadi iblis berusaha untuk menghancurkan kita. Untuk itu jangan sampai kita ini salah di dalam memilih teman. Salah untuk bergaul sehingga tidak jatuh di dalam pencobaan. Pilihlah pergaulan yang dapat membangun dan menuntun kita ke dalam kebaikan. Kalau temanmu, orang dekatmu, sahabatmu tidak membawa kalian mendekat kepada Tuhan, cobalah berpikir ulang. Lambat laun pikiranmu akan tergoncang, lambat laun pikiranmu akan terpengaruh, akan berubah, akan tergoda. Jangan sok kuat. Seringkali anak-anak muda ini gaya-gayaan, sok kuat, aku bisa nantinya, gak apa-apa, aku bisa, sok kuat. Nah ini seringkali kita terjebak di sana. Jangan pernah sok kuat. Kalau temanmu, sahabatmu, teman dekatmu itu membawa kalian menjauh dari Tuhan, lebih baik tinggalkan. Pumpung belum terjadi. Karena saya banyak melihat orang-orang yang menikah tidak dengan seiman. Penderitaannya, seumur hidup dia harus menderita. Dia harus membayar mahal. Karena itu jangan coba-coba, jangan sok kuat. Lebih baik hindari daripada harus bayar harga yang terlalu mahal. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua dimanapun kalian berada. Jadi kalian mesti baik-baik, bijaksana di dalam memilih teman. Bijaksana di dalam bergaul. Supaya apa? Supaya membawa kalian, kalau kita menemukan orang yang tepat, maka itu akan membawa kalian mendekat kepada Tuhan. Dan kalian akan menikmati pertolongan, menikmati berkatnya Tuhan, janji Tuhan itu tergenapi. Tapi kalian salah di dalam memilih, tidak bijak di dalam memilih, kehancuran bisa terjadi. Penderitaan seumur hidup bisa terjadi. Untuk itu pesan saya buat kalian semua, tetap maju. Pilih teman, tidak masalah. Cari teman dengan bijak, sehingga kalian akan memperoleh kebijaksanaan. Demikian kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Dan kami percaya, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi jawaban atas setiap persoalan anak-anak muda GBI Tidar Blessing ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja. Kami membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kami sehingga menuntun kami, menata hidup kami sehingga kami menjadi orang-orang yang bijak. Kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan sehingga kami boleh memilih teman-teman kami, teman-teman yang baik. Kami dipertemukan dengan orang-orang yang bijak, dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan biarlah membawa kami makin hari makin bijaksana, makin hari makin mengerti maunya Tuhan, makin hari makin
makin memahami maunya Tuhan dalam atas hidup kami ini. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan kami menyerahkan anak-anak muda GBT dan Blessing ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Dijauhkan mereka dari sakit penyakit, dijauhkan mereka dari mara bahaya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah janji Tuhan itu tergenapi atas hidup mereka. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan itu benar-benar terjadi atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.